warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Adolina Unley dengan NIM AB 251003. Di sini saya akan melakukan OSCE pendidikan kesehatan tentang diaperus. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pengukur suhu, penlay, dan juga stetoskop. Ya Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang diaperus. Ya Ibu, saya permisi periksa anak Ibu. Ya Ibu, pernapasannya normal 34 kali per menit. Suhunya permisi suhunya 36,5. Permisi ini nadi. Nadinya normal 110 kali per menit. Permisi lihat mulut. Ya. Mulutnya normal ya Ibu. Tidak ada putih-putih, tidak ada bercak-bercak dan kemerahan. Ya Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian diaperus, apakah anak Ibu nama Tasya? Iya Ibu. Ya, umurnya 4 bulan. Iya Ibu. Ya Ibu. Baik Ibu, ini menjelaskan tentang pengertian diaperus atau ruang popok. Adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok yang hampir sebagian besar bayi mengalami hal yang sama. Penyebab diaperus adalah yang pertama kebersihan yang tidak terjaga, yang kedua sering buang air, yang ketiga bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapatkan antibiotik dari air susu ibunya. Ada juga tanda-tanda diaperus, yaitu kemerahan pada kulit yang terkena popok, biasanya di bagian pantat atau genitalia hingga selangkangan badan anak. Penata laksanaan terhadap diaperus yaitu yang pertama, Ibu gantikan popok yang basah sesering mungkin. Yang kedua, hindari penggunaan tisu yang basah karena dapat menambah iritasi. Yang ketiga, Ibu menggunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali mengganti popok. Yang keempat, cukup keringkan dengan menipu kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit pada bayi. Yang kelima, hindari penggunaan popok terlalu kencang. Yang keenam, tidak disarankan untuk bayi menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Jadi Ibu tidak boleh menggunakan minyak seperti baby oil dan juga body lotion untuk baby itu tidak boleh digunakan di bagian area popok bayi. Yang berikut pencegahan tentang diaperus, yaitu yang pertama, Ibu menggunakan popok kering atau menggunakan popok kain yang gampang menyerap keringat. Yang kedua, Ibu harus sering mengganti popok bayi jika popok bayi sudah basah. Yang ketiga, Ibu menjaga kebersihan di sekitar popok bayi. Apabila ada keluhan pada bayi, Ibu boleh bisa mengantarkan anak Ibu ke
fasilitas kesehatan terdekat. Apakah sampai sini paham? Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian oral truth kepada ibu. Oral truth adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai di mulut. Gejala oral truth yaitu yang pertama, tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Nah, yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum susu atau menyusui. Yang ketiga, mukosa mulut mengelupas. Yang keempat, lesi sampel atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Yang kelima, bila terjadi kronis maka terjadilah granulomatosa atau lesi benjolan kecil, menyerang sejak bayi sampai anak-anak akan menyerang bayi sejak bayi 4 bulan sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Yang keenam, gejala yang muncul adalah suhu badan tinggi sampai 40 derajat Celcius. Yang ketujuh, tak mau makan, bayi tidak mau makan atau makanan dimuntahkan, tidak mau susu botol bahkan susu ASI, dan gelisah terus. Bayi tidak mau makan atau makan tetapi bayi muntahkan, dan bayi juga tidak mau susu botol bahkan susu ASI. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih banyak dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel. Supaya agar oral terus tidak terjadi pada bayi, ibu harus mencuci. Terus tidak terjadi pada bayi, ibu harus yang pertama mencuci botol bersih dan dot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempong karena selain dapat menyebabkan oral truth, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang bayi. Jadi yang lebih bagusnya ibu menggunakan susu ASI. Yang ketiga, sebelum ibu menyusui anak, yang sebaiknya itu ibu mencuci puting susu ibu terlebih dahulu sebelum menyusui bayi sehingga untuk mencegah oral truth.